Artinya adalah kalau orang yang berkelimpahan, orang yang berkecukupan, itu dia nggak khawatir lagi gitu, nggak takut lagi, nggak kepikiran lagi, nggak cemas lagi dengan hutang-hutangnya, karena dia percaya bahwa kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke, di video kali ini teman-teman aku pengen share ya, banyak yang nge-DM tentang hal ini atau request yang berkaitan dengan melunasi hutang yang mungkin nominalnya besar atau hutang yang banyak. Nah, Kak, gimana caranya ya untuk melunasi hutang dengan amalan sholawat dan juga teknik law of attraction. Nah, untuk seperti apa mengenai pembahasan ini ya, silakan simak terus videonya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita akan bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah dengan ikhtiar langit, dengan amalan sholawat, dan yang kedua dengan menggunakan teknik law of attraction, yang artinya kita belajar mengimprove atau mengembangkan diri kita agar sesuai dengan apa yang udah kita doain. Oke, jadi yang pertama dulu nih, dari ikhtiar langitnya, yaitu dari amalan sholawat. Nah, untuk amalan sholawatnya, langsung aja aku akan rekomendasiin ya, yaitu sholawat pohon uang atau sholawat Syajaratun Nuqud. Ini ada ijazahnya dari Habib Sagaf bin Mahdi ya, dimana beliau itu waktu itu pernah ingin menempuh ilmu, kemudian guru beliau ya malah memberikan ijazah, memberikan ini amalan, yaitu sholawat pohon uang. Dan beliau nih, Habib Sagaf, sempat bertanya-tanya, kok malah dikasih ini amalan untuk duniawi, padahal beliau ingin belajar tentang sufi waktu itu. Nah, ternyata ya guru beliau mengatakan bahwa sholawat pohon uang ini bisa menjadi meringankan beban kamu gitu, bisa meringankan beban beliau yang biar pikulannya tuh nggak berat gitu. Nah, sama halnya gini dengan teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya hutang, itu kan biasanya menjadi beban ya, biasanya menjadi sebuah pikulan yang berat. Nah, makanya ini sholawat pohon uang bisa menjadi jalan ikhtiar langit kita untuk minta kepada Allah supaya beban itu bisa kita selesaikan gitu. Jadi sholawat pohon uang itu ya bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali setiap selesai Isya. Dari pengalaman yang udah pernah aku jalankan ya, aku langsung habis sholat Isya langsung sholawat Syajaratun Nuqud 400 kali. Fadilahnya adalah seperti memiliki pohon uang, yang artinya ya udah kayak lagi punya pohon uang, lagi butuh uang, butuh duit untuk melunasi hutang, tinggal metik gitu. Nah, jadi yang pertama itu ikhtiar langitnya sholawat Syajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang. Nah, guru saya yang memberi rahmat sehingga saya jadi begini, yaitu guru Asy-Syaikh Muhammad Balqaid yang di Aljazair. Karena waktu saya pulang, beliau itu panggil, Sagaf, kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat, tanggunganmu banyak, kau harus punya Syajaratun Nuqud amama baiti, harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan tuan guru, saya ini kan mau mengajinya sufi, kok jadi dunia begini. Sudah, nanti pikulanmu berat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat Isya. Jadi habis sholat Isya, habis makan habis semuanya apa, ambil tasbih, baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 400 kali. Nanti dimudahkan
semua urusannya dimudahkan, rizkinya seperti punya pohon uang di depan rumah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di tempat ini. Setelah kita minta kepada Allah, yang kedua adalah kita menyiapkan diri kita. Ya, jadi ya banyak yang bilang bahwa doa itu akan terkabul, ya, doa kita akan terkabul, keajaiban itu akan datang saat kita udah siap, dinilai udah siap. Nah, makanya kita habis berdoa, habis ngamalin sholawatnya, kita mempersiapkan diri gitu. Atau gampangnya adalah dengan self development atau self improvement. Nah, di sini kita pakai teknik law of attraction atau hukum tarik menarik. You attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sesuai atau yang sama dengan dirimu. Jadi, kalau udah minta sama Allah hutangnya lunas, ya ayo kita persiapkan diri kita untuk siap hutangnya lunas. Mempersiapkan diri jadi orang yang hutangnya lunas. Kalau orang yang kepingin hutangnya lunas, berarti frekuensinya, energinya adalah energi berkelimpahan. Artinya adalah kalau orang yang berkelimpahan, orang yang berkecukupan, itu dia nggak khawatir lagi gitu, nggak takut lagi, nggak kepikiran lagi, nggak cemas lagi dengan hutang-hutangnya, karena dia percaya bahwa kalau dia udah minta, ya udah Allah bakal memprosesnya gitu. Allah akan memberikan jawabannya. Nah, kita mempersiapkan diri untuk itu. Nah, mempersiapkan diri di sini ya berarti kita menjadikan diri kita untuk berada di energi berkelimpahan, energi yang merasa tidak kekurangan, merasa cukup, tidak khawatir ya. Nah, karena di sini kan masalahnya adalah hutang, biasanya itu kan berkaitan dengan finansial atau berkaitan dengan uang. Nah, maka dari itu berkelimpahan di sini adalah kita siapkan diri kita ya seolah-olah kita lagi banyak duitnya gitu. Jadi orang yang banyak duitnya yang siap untuk melunasi hutangnya. Maka dari itu teknik loa yang kita akan terapkan di sini adalah yang paling gede porsinya adalah teknik action. Karena beberapa teknik loa kan ada scripting, nulis, ada afirmasi, ucapan, ada visualisasi, membayangkan, imajinasi. Nah, untuk kali ini kita lebih banyak porsinya ke action. Nah, karena kita merasa berkelimpahan, merasa banyak duitnya, meskipun kenyataannya belum ada gitu ya, tapi kan kita merasakan energinya. Nah, kalau kita merasa kita berkelimpahan uang, apa yang kita akan lakukan gitu? Yang paling mudah adalah dengan bersedekah. Ya nggak? Kalau kita lagi berkelimpahan uang, kita kan nggak akan merasa kekurangan untuk membagi apa yang kita miliki karena berlimpah gitu. Ya udah, actionnya adalah kalau lagi punya hutang adalah sedekah. Kak, tapi aku nggak punya uang sama sekali. Oke, kalau nggak bisa sedekah uang, bisa sedekah tenaga, sedekah ilmu ya, ngajar misalnya, atau sedekah makanan, atau gini, kita jual apa yang kita miliki, barang-barang yang mungkin baju-baju kita yang masih layak, kita thrift jual ya, thrift shop gitu. Terus uangnya hasil penjualan tersebut kita sedekahkan. Yang kedua adalah ya habis sedekah tuh, yang kedua adalah stop untuk berada di circle gali lubang tutup lubang ya. Jangan menjauhi sistem itu, putaran itu ya. Jadi bisa misalnya nih kita stop untuk berhutang ya, stop untuk berhutang lagi, stop pay later, stop untuk kayak menambah tagihan-tagihan, pinjaman online dan lain sebagainya. Stop. Berhenti untuk berada di circle itu atau kita putus hubungan dengan lingkaran itu. Yang ketiga, jangan menunda melunasi hutang. Jadi kalau kita emang udah ada tagihan nih ya, dan kita udah punya sedikit uang untuk mencicilnya, ya ayo gitu, jangan ditunda-tunda. Ini kebiasaan orang ya, kalau udah punya rezeki, dia malah menunda hutangnya, malah menghindari hutangnya, ditunda-tunda biar nggak dibayar dulu. Nah, itu yang akan menghambat
berkelimpahan. Ya, jadi kalau ada rezeki ya, teman-teman ayo dicicil gitu. Jangan ditunda-tunda untuk melunasi hutang. Kalau perlu nih ya, salah satu actionnya adalah kita hubungin duluan orang yang udah ngasih kita pinjaman. Kita bilang makasih, kita bilang maaf ya, kita temui orangnya, kita datang baik-baik, terus kita bilang insya Allah bulan depan atau minggu depan hutangnya kita lunasin. Terus kita minta doa ke orang tersebut, doain ya supaya rezekiku lancar. Aku juga berdoa semoga rezekimu juga lebih lancar. Nah gitu, salah satu actionnya, datengin. Jangan ditunda-tunda teman-teman, jangan dihindari. Oke, ya. Kak, katanya harus sedekah. Mana dulu nih, ngelunasin dulu apa sedekah dulu? Yang pertama ya, emang ini harus dicicil dulu. Atau gini deh, kalau teman-teman ini bagi porsinya gitu. Misalnya punya uang 100.000, terus tagihannya 1 juta misalnya ya. Ya udah 90.000 ini dibayarin untuk nyicil hutangnya, yang 10.000 untuk sedekah misalnya kayak gitu. Atau mau di 100.000 untuk bayar hutangnya dulu semua nggak apa-apa gitu. Sedekahnya kita bisa pakai sedekah tenaga, sedekah ilmu, atau sedekah makanan. Dan yang keempat itu adalah dengan menggunakan teknik-teknik loa yang lain, misalnya kayak afirmasi, visualisasi, scripting ya. Dan itu untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ikut kelas online yang aku adain, namanya kelas Abundance. Hal itu, di kelas itu kita lebih fokus untuk membahas masalah tentang gimana caranya berkelimpahan. Salah satunya adalah cara untuk melunasi hutang gitu. Nah, jadi kayak visualisasi, afirmasi, atau kayak misalnya kita print buku tabungan kita ya, kita print, kita fotokopi misalnya. Nah, di fotokopiannya kita kayak tambahin nolnya, nominalnya seperti yang kita impikan. Terus kita visualisasikan bahwa itulah rekening kita yang sebenarnya, isi tabungan kita yang sebenarnya. Kita visualisasikan, kita afirmasikan. Insya Allah ya, tiap hari kita afirmasiin. Itu bisa menjadi ini juga salah satu teknik law of attraction-nya. Oh ya nih, ada yang ketinggalan. Yang kelima adalah kita bertindak atau melakukan action, yaitu mempelajari teknik-teknik cara membayar hutang. Nah, di YouTube itu ada banyak. Salah satunya yang terkenal itu adalah channelnya Arli Kurnia. Teman-teman bisa lihat gitu teknik-teknik melunasi hutang itu seperti apa, dan juga belajar financial planning. Gimana caranya kita belajar untuk merencanakan keuangan kita untuk kedepannya. Ini tuh aja teman-teman ya, yang berkaitan dengan gimana caranya melunasi hutang yang banyak dengan ikhtiar langit, amalan sholawat, dan juga teknik law of attraction, terutamanya teknik action. Nah, untuk seperti apa lengkapnya mengenai hal yang berkaitan dengan kelimpahan, terutamanya kelimpahan finansial, teman-teman bisa ikut kelas online yang aku adain, yang materinya tentang abundance atau berkelimpahan. Ya, untuk yang berminat untuk ikut kelas online-nya silakan hubungi admin di nomor ini, atau langsung aja follow Instagram aku di @dnresutari. Di situ udah ada informasi lebih lanjutnya. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita share kali ini, dan semoga teman-teman yang lagi ada hutang, ada tanggungan, semoga Allah lapangkan rezekinya yang berkah, yang manfaat, dan bisa melunasi hutang-hutang tersebut dan tidak lagi terjebak di lingkaran hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.